Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tugas PKN Ayo berlatih 4 dan Ayo berlatih 5. Kita akan mulai dengan Ayo berlatih 4. Soal nomor 1. Jelaskan peran penting pemulung terhadap upaya pengelolaan sampah. Jawabannya adalah pemulung memiliki peran penting terhadap upaya pengelolaan sampah. Pemulung mengumpulkan atau memungut sampah yang dapat didaur ulang. Meskipun tidak banyak, pemungutan sampah yang dilakukan pemulung cukup berdampak dalam pengurangan sampah. Jadi intinya peran dari pemulung itu adalah sampahnya itu semakin berkurang. Jadi adanya pengurangan sampah. Itu inti maksud dari peran pentingnya pemulung. Kalau nggak ada pemulung kan sampahnya akan menggunung. Karena kalau pemulung itu tadi kan memungut sampah, setelah itu didaur ulang. Jadi sampahnya tidak bertumpuk-tumpuk. Kalau biasanya sampah bertumpuk kan nggak digunakan gitu. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Bagaimana kita cara menghargai jasa para pemulung? Penghargaan terhadap para pemulung dapat diwujudkan dari hal-hal kecil, seperti tidak mengejek atau merendahkan mereka, membantu memisahkan sampah organik dan non-organik, dan mengucapkan terima kasih kepada pemulung. Itu salah satu atau beberapa hal dari cara-cara menghargai jasa para pemulung. Jika kalian menyebutkan selain itu silahkan, boleh. Yang penting kita sebagai manusia sosial itu tetap harus bisa menghargai jasa para pemulung. Karena mereka sangat berjasa bagi kita. Itu selanjutnya soal nomor 3. Apakah sampah dapat dimanfaatkan kembali? Jawabannya ya. Jelas, sampah dapat dimanfaatkan kembali. Jelaskan jawabanmu. Nah, beberapa sampah dapat didaur ulang menjadi barang yang berguna. Contohnya, sampah yang dapat dimanfaatkan kembali itu contohnya ada botol plastik, ada botol kaca, kertas koran, bungkus kemasan minyak goreng, dan lain sebagainya. Kalau kalian menyebutkan botol terus berubah jadi apa, silahkan, itu malah lebih bagus. Jadi botol dimanfaatkan untuk kerajinan apa, itu boleh seperti itu malah lebih bagus. Jadi ada pemanfaatan kembali dari sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Nomor 4, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Usaha pembuatan benda-benda daur ulang perlu dikembangkan karena usaha tersebut membantu mengurangi sampah. Itu contohnya pendapat itu seperti itu. Karena itu ditanyakan pendapat, kalian boleh menjawab selain itu. Gitu. Selanjutnya soal nomor 5. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah? Jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas sampah, maka sampah akan menumpuk sehingga dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Itu pembahasan dari LKS Ayo berlatih 4 tentang hubungan antara sampah, pemulung. Itu. Selanjutnya pembahasan LKS Ayo berlatih 5
dari soal nomor 1. Apa yang dimaksud tanggung jawab? Ini ada di teks ya. Tanggung jawab merupakan keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Gitu. Intinya bertanggung jawab ya dengan segala hal, segala sesuatu yang kalian lakukan. Gitu. Siap bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Terus nomor 2. Siapa yang harus memiliki rasa tanggung jawab? Yang harus memiliki rasa tanggung jawab adalah setiap individu. Karena pada dasarnya setiap individu memikul tanggung jawabnya masing-masing. Boleh dijawab semua orang, silahkan. Itu sama saja. Selanjutnya soal nomor 3. Mengapa setiap pelaku usaha ekonomi harus memiliki rasa tanggung jawab? Setiap pelaku usaha ekonomi harus memiliki rasa tanggung jawab agar tercipta hubungan yang harmonis antar para pelaku usaha. Yang benar itu antar, itu salah ketik ya. Yang benar antar para pelaku usaha. Jadi pelaku usaha kan banyak. Ada konsumen, ada distributor, dan lain sebagainya, ada produsen. Nah, itu pelaku-pelaku usaha itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Kalau enggak memiliki rasa tanggung jawab, ya akhirnya tidak tercipta hubungan yang harmonis, tidak ada kerjasama yang baik di antara mereka. Itulah pentingnya tanggung jawab. Selanjutnya soal nomor 4. Apa yang terjadi jika ada rasa tanggung jawab? Jika tidak ada, ya itu harusnya. Jika tidak ada rasa tanggung jawab di antara para pelaku usaha, itu salah ketik soal saya, maaf nih. Jawabannya, jika tidak ada rasa tanggung jawab, maka akan terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketidakharmonisan dalam hubungan antar masyarakat. Tidak ada kerukunan antar masyarakat. Tidak ada, hidupnya menjadi tidak tenang. Tidak akan tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Itu jawabannya bisa disebutkan, kalau nggak salah ada di dalam teks sebenarnya, kalau mau mencari. Karena sebagian tidak mencari, hanya asal menjawab. Makanya ini saya buat pembahasan seperti itu. Terus soal nomor 5, bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Para pelaku ekonomi harus memiliki sikap bertanggung jawab dan saling menghormati agar dapat tercipta hubungan yang harmonis di antara para pelaku usaha. Itu pembahasan dari LKS Ayo Berlatih 4 dan Ayo Berlatih 5 tentang hubungan ekonomi, tadi tentang pemulung, tuh ya. Semoga bermanfaat, silahkan dikoreksi dan dibetulkan. Jika jawabannya tidak sama persis, tidak apa-apa, yang penting masih pada koridornya, tidak terlalu melenceng jauh, itu tidak apa-apa. Jadi setelah ini silahkan dikoreksi, dicek dengan jawabannya, dan mengirim ulang. Walaupun seandainya menurut kalian jawabannya sudah benar, sudah sesuai, tetap mengirim ulang. Walaupun kemarin sudah mengirim ya, biar Bu Rafi lihat benar enggak kalian itu ngoreksi atau tidak gitu. Oke, itu untuk tugasnya. Terima kasih. Selamat belajar.
Selamat dikoreksi dulu untuk tugas-tugasnya dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.